Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Nah, di sini dimulai ini lagi pasang-pasangin tiang gorden di setiap seluruh jendela yang ada di rumah. Nah, jadi ini tuh dari mulai kamar, ruang tamu, ruang TV, sama dapur. Nah, jadi aku belinya itu cuma 5 ya teman-teman. Karena untuk kekurangan aja, karena biasanya itu cuman pakai tali gitu aja. Kalau yang di ruang tamu itu ada sih satu batangan gordennya yang panjang yang ukuran 2 meter. Nah, selebihnya itu pakai tali semua. Jadi ini aku beli baru. Nah, aku pilih yang silver gitu. Nah, ini tuh gordennya juga baru ya, teman-teman. Kalau ada yang nonton video aku sebelumnya, aku unboxing perlengkapan rumah tangga tuh sebagiannya ini gorden barunya ya, teman-teman. Cantik, untuk hasilnya itu cantik lah. Untuk warna gordennya, motifnya itu balance banget sama kontrakan aku yang warna krim gitu ya, kecoklatan. Nah, di sini aku lanjut mau masak. Nah, aku masaknya menu satu simple aja, itu ayam balado, karena aku tuh sambil buat kue kering lagi nih teman-teman. Jadi kue kering ini hanya untuk tambahan aja. Habis ini aku udah selesai, nggak ada buat kue kering lagi. Jadi aku nanti tinggal buat ayam gorengan, paling aku buat kacang goreng sama si kue bawang gitu teman-teman. Udah, habis itu udah selesai. Jadi nggak ada lagi buat kue kering karena kami mau mudik gitu. Nah, teman-teman, di sini aku udah tumisin si balado, dimasukkan ayamnya, dan tadi aku udah masukkan seasoning, masako, garam, dan juga sedikit gula. Nah, ini diaduk-aduk. Nah, ini dia menu aku. Satu aja sih, simple tapi tetap enak dan nikmat ya teman-teman. Nah, selebihnya nanti suami aku beli takjil karena aku juga nggak sempat keluar untuk cari takjilnya. Jadi nanti suami aku tuh beli es, beli mie gitu ya, sama beli bubur teman-teman. Nah, itu tuh nggak aku videoin juga pas saat berbuka puasanya. Di sini aku videoin aja pas saat aku berbuat bikin kue kering nih. Ini aku kue keringnya 1 kilo tepung dibuat jadi berbagai macam ya teman-teman. Untuk bahannya ada gula halus, ada blue band, ada pokoknya blue bandnya cake and cookies ya teman-teman. Ini 200 gram. Untuk gulanya itu aku pakai 250 gram. Nah, untuk tepungnya itu sekilo. Nah, untuk telurnya itu 6 butir kuning telur. Nah, ini putihnya sayang banget ya teman-teman. Ini tuh bisa kita manfaatin untuk buat kue kering lidah kucing gitu, atau buat bolu ya teman-teman, bisa juga. Jadi ini aku simpan aja di kulkas, nanti aku mau buat rencananya mau buat bolu pas saat mudik pulang kampung. Nah, ini aku masukkan gula halus di mixer duluan sama kuning telur sama si buttercream. Aku pakainya 5 sendok makan atau 50 gram. Nah, aku pakai blue band margarinnya itu yang cake and cookies. Nah, di sini di mixer sampai mengembang, baru masukkan tepung, di mixer perlahan. Secara perlahan dimasukkan tepungnya sampai 1 kilo. Nah, dimasukkan tepung maizena 2 sendok makan, baru dimasukkan tepung bubuk denkau ya teman-teman. Itu aku pakainya 2 sendok makan aja. Nah, di sini aku cetak-cetak seperti ini, bentuk bunga. Suka hati sih mau bentuk apa aja sesuai dengan cetakan kita yang ada di rumah. Nah, ini buatnya simple banget, cuman kayak gini aja teman-teman. Untuk bahannya juga mudah ya teman-teman, enggak yang terlalu repot. Dan untuk harganya itu enggak ya terlalu mahal ya. Paling Blue Band Cake and Cookies itu harganya 12.000 kalau di tempat aku. Itu aku pakainya 2. Nah, satu bungkus itu 200 gram atau gitulah ya, nggak ingat, 200 gram teman-teman. Jadi aku pakainya 2. Untuk sekilonya itu 400 gram gitu. Nah, di sini udah dicetakin, aku mau bakar. Jadi ini tuh aku alasin koran karena tempat bakarannya itu bolong-bolong gitu. Karena kan aku pakai satu oven ini ada 3 gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang bisa dipakai itu ada berapa ya, 3 sih memang, cuman ada yang bolong-bolong modelnya gitu. Nah, itu udah selesai aku buatnya, cuman kayak gitu aja ya, karena step by stepnya itu udah ada sih di video-video aku sebelumnya teman-teman. Jadi kalau mau ngikutin boleh sih cari-cari resep di Google gitu, banyak ya teman-teman. Aku tuh juga belajar-belajar gitu sih teman-teman. Enggaknya terlalu paham banget gitu karena aku setiap tahunnya biasa buat sendiri, nggak beli.
Jadi aku tuh udah nggak bingung lagi gitu gimana cara buatnya, takut nanti nggak jadi gitu, takut rasanya nggak enak. Jadi aku udah telusurin mana rasa kue yang enak, mana rasa kue yang nggak enak gitu. Karena aku udah pelajarin juga sih setiap tahunnya tuh yang biasa disukain orang-orang tuh kuenya itu kebanyakan nastar ya teman-teman. Jadi aku kebanyakan untuk tambahan kue itu nastar aja gitu. Kalau kue yang lain-lain tuh jarang, paling kayak kue bawang gitu, kalau di tempat aku sih gitu ya, namanya perkampungan ya teman-teman. Kue bawang tuh mereka suka sama kue kacang goreng gitu, jadi aku rencana mau buat itu. Oke, di sini aku udah selesai untuk cuciin piring. Nah, itu cucian piring aku pas aku buat kue gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lap-lapin di bagian kompor dan juga dinding serta mejanya. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kebaikan, rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai hari kemenangan nanti. Nah, di sini aku udah beberesin dapur, aku sapu-sapuin lantainya. Ini aku tambahin si keset kaki di sini. Aku letak kembali karena tadi kan aku geber-geber gitu ya untuk pasirnya. Nah, di sini aku lanjut berkegiatan di ruang TV. Nah, ini tuh sangat berantakan ruang TV-nya karena anak aku tuh tadi malam pas saat aku buat kue kering tuh mereka juga sibuk minta diembus si ini kolam berenang ini, walaupun nggak ada airnya nggak apa-apa, yang penting dihembus, diisi anginnya dan dibuat di ruang TV gitu sambil mereka nonton, sambil juga mereka main-main. Nah, ini tuh si Bang Hamam sama Dek Ubu udah nggak ada di rumah, makanya aku bisa gercep beberes rumah ya teman-teman. Mereka siap mandi itu tuh dibawa ke bengkel, ke tempat maminya gitu. Jadi nanti pas saat siang atau sore itu mereka udah pulang gitu teman-teman. Nah, ini dia kue kering aku udah segini aja ya teman-teman. Ya untuk segitu aja udah syukur banget ya, nggak hanya terlalu banyak, yang penting nggak usah beli. Karena kalau beli, pernah beli gitu teman-teman, satu toples tuh 85.000, ukurannya nggak nyampe sekilo, harganya mahal, rasanya pun nggak taunya nggak enak gitu. Makanya aku jarang banget untuk beli gitu teman-teman. Kecuali memang udah ada spesialis teman kita yang udah kita kenal, memang dia buat kuenya itu enak. Nah, jadi emang tangan rumahan gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu, kalau harganya juga terjangkau, bagus kita beli aja ya, nggak repot. Tapi kalau aku suka banget gitu teman-teman, ngerepotin diri sendiri gitu ya, buat kue sendiri. Aku senang aja gitu, ada kegiatan yang menyibukkan aku gitu. Makanya aku sekarang nih udah ngonten setiap hari, memang ada pusingnya, tapi ada senengnya, ada enaknya gitu. Enaknya itu bisa sibuk setiap harinya gitu. Padahal untuk ngurus anak dan suami aja udah sibuk banget ya teman-teman. Ditambah lagi kerempongan yang lain. Tapi kenapa ya? Kok kayaknya kita yang para ngonten gini suka banget sama hal-hal yang seperti ini. Padahal itu tuh membuat diri kita sulit gitu ya. Maksudnya bukannya makin cepat malah makin lama gitu. Karena kan kita harus mindahin, kamera, ngambil angle yang mana yang bagus gitu, apalagi untuk edit. Nah, ini tuh aku karena lagi mau cepet aja jadi ngeditnya tuh, ya kayak gini, nggak yang estetik gitu teman-teman. Biasanya tuh kadang aku buatnya yang estetik gitu kan, untuk gambarnya. Tapi aku karena mau cepet jadi aku percepat aja untuk ngeditnya, aku kasih kecepatan gitu kan. Jadi kan cepat selesai ya teman-teman, yang videonya itu 1 jam tiba-tiba jadi 10 menit. Ya gitulah ya, untuk editannya itu namanya sulap ya. Nah, di sini aku tadi jemurin pakaian sedikit. Nah, ini aku mau geberin, sofa ini, alas, sofanya karena kan berantakan dan juga ada pasirnya ya teman-teman. Nah, ini tuh, untuk gordennya itu belum juga dipasang, ya ampun. Suami aku tuh selalu sibuk terus dan sibuk terus ya teman-teman. Ya kayak gitulah ya teman-teman.
Kadang kita nih sebagai istri ya harus sabar-sabar gitu menghadapin suami. Karena mereka juga capek di luar ya. Jadi aku tuh harus paham dan ngerti banget kondisi suami aku. Karena dia di luar kan sibuk kerja, panas-panasan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kapan dia ada waktu baru aku suruh lagi gitu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.